Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai pasal 4 ayat 2 yang berbunyi hak untuk memilih barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Di sini perkenalkan, saya Lukiana Manta Yasmin dengan NIM akhir 010. Saya Ditya Wisnu Pramudana dengan NIM akhir 032. Saya Nadila Martian dengan NIM akhir 314. Saya Mantan Yuris Briliansa, NIM saya 261. Oke, kali ini kita bersama narasumber. Bisa perkenalkan namanya? Oh iya, nama saya Valdis. Dari fakultas apa? Oh iya, saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 23. Pertanyaannya, apakah Anda pernah membeli produk yang ternyata tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitas yang dijanjikan oleh penjual? Oh pernah Mbak, jadi saya tuh dulu pernah beli HP ya. Saya beli HP tuh dibilang spesifikasinya tuh bagus gitu, misalkan RAM 12 bilangnya. Ternyata waktu dicek, ternyata itu kayak RAM fisiknya tuh cuma 8, itu yang 4-nya lagi tuh cuma RAM software lah. Jadi kan tuh merasa tertipu saya kira tuh RAM-nya 12 utuh hardware, ternyata campuran kayak gitu. Oh, berarti ini ya, konsumen itu kayak anggapannya membohongi Ya. pembeli. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kalau dari aku pertanyaannya, boleh nggak di-share pengalamannya Kak Valdis terkait transparansi harga? Maksudnya pernah nggak, apakah harga yang dibayarkan sepadan dengan kualitas barang atau jasa yang diterima sama Kak Valdis? Pernah sih waktu saya membeli barang ya. Itu deh misalkan yang tadi masih menyinggungkan soal pertama tadi. Saya membeli HP yang dengan harga 2 jutaan. Nah, di sana dia bilang harganya 2 jutaan. Namun 2 jutaan tersebut ternyata 2,99 gitu. Itu kan sudah menipu saya lah ya. Saya mikirnya 2 jutaan ya paling 2 juta lebih dikit lah. Ternyata 2,999. Dan parahnya lagi dengan spek yang saya dapat itu ya. Pasaran RAM 12 itu 2 jutaan yang benar kan 2 jutaan. Ternyata RAM-nya cuma 8. Sedangkan HP yang RAM 8 itu kan pasarannya masih di bawah 2 juta lah. Anggapnya gitu. Itu kayak saya merasa tertipu gitu. Udah tertipu dari harga, ternyata dari spesifikasi juga saya merasa tertipu gitu. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, kakak pernah nggak sih dapat kayak produknya itu nggak ada garansi atau jaminan yang diberikan? Saya dulu pernah mau beli HP second ya. Emang waktu saya beli di hari H tuh bagus. Dia sih bilang garansinya seminggu apa. Ternyata nggak nyampe seminggu, barangnya rusak. Si penjual ini nggak ada mau gitu loh, nggak ada mau ganti rugi. Jadi kan saya bingung ya, sebagai konsumen ini harus kemana. Di satu sisi saya udah membeli barang, namun barangnya rusak. Tapi si pihak penjual juga nggak mau mengganti rugi gitu, karena garansinya sudah habis. Pertanyaan selanjutnya, kakak pernah nggak dapat produk yang nggak ada jaminan atau garansinya? Oh pernah Kak, waktu saya membeli HP second ya, itu nggak ada jaminan. Itu udah pasti kebanyakan penjual HP second itu sudah pasti nggak berani mengambil garansi gitu loh. Paling garansi 1 hari doang, di hari itu aja, mesti udah nggak ada lagi. Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masnya itu pernah beli barang yang dibeli itu terjadi kerusakan atau cacat? Dan apakah pihak penjualnya itu menyediakan layanan perbaikan atau penggantian sesuai jaminan yang dijanjikan? Oh pernah ini Mas, pernah. Tapi saya bahas dulu dari segi penjual ya. Dari penjual tuh tergantung, ada yang mau tanggung jawab, ada yang nggak mau tanggung jawab. Tapi dari saya pernah waktu membeli HP second, itu bilangnya sih garansinya minggu Mas. Sedangkan saya membeli HP itu belum nyampe seminggu, maksudnya masih 5 harian. Namun setelah saya ajukan untuk ganti rugi, orangnya itu kayak sulit gitu loh untuk mau ganti rugi. Mas nggak bisa, coba deh nanti bawa ke sini, kayak dipersulit lah gitu menurut. Oke, terima kasih. Baik, saran dari kami, kesimpulan dari kita itu adalah kita sebagai konsumen lebih berhati-hati membeli barang, dan juga kita harus membeli barang yang resmi dan terjamin saat membeli barang tersebut. Dan juga saran kami, kita sebagai masyarakat jangan terlalu percaya kepada toko-toko yang menjual barang murah, karena akan merugikan kita sendiri. Dan juga kita sebagai konsumen, jika kita tidak bisa melaporkan ke produsen, kita bisa melaporkan ke pihak berwajib. Terima kasih.